Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan pelayanan nirlaba kami ini menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Kami mengemas dan memproduksi program ini sebagai respon dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa Pijar TV terkait topik-topik yang spesifik seputar iman Kristen. Bagi saudara yang ingin belajar lebih dalam lagi dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan di program ini, saudara bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Seperti biasa kita akan kembali membahas topik-topik yang menarik yang tentunya harapan saya dapat memberkati saudara sekalian. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang cukup penting dalam kehidupan umat Kristen. Apakah itu? Kasih persaudaraan. Ya, kita akan melihat dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke jangkut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat dari ayat-ayat tersebut, kita tahu bahwa kasih persaudaraan itu diumpamakan seperti dua hal ya di sini, yaitu seperti minyak di kepala Harun dan seperti embun gunung Hermon. Nah, sebelum kita membahas makna apa yang ingin disampaikan oleh pemazmur melalui ayat-ayat puitis tersebut, saya ingin mengajak saudara untuk lebih dulu memahami apa yang dimaksud dengan minyak di kepala Harun dan embun gunung Hermon. Agar kita bisa menangkap makna rohani dari ayat-ayat puitis ini. Nah, kita lihat yang pertama. Dikatakan di sini adalah minyak yang meleleh ke janggut Harun. Ada dua kunci dalam ayat ini, yaitu minyak dan Harun. Ya. Harun disebut dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwa minyak yang dimaksud di sini adalah minyak urapan dan bukan minyak yang lain. Jadi satu minyak yang dibuat secara khusus. Kalau kita tahu ya, dalam tradisi ibadah orang Yahudi, minyak urapan itu dipakai untuk sesuatu yang bernilai sakral. Untuk sesuatu yang bernilai kudus. Yaitu untuk mengurapi perkakas bait Allah dan untuk menjadikan barang-barang tersebut kudus. Kita bisa baca di dalam Keluaran 30 ayat 26 sampai ayat 29. Dan juga minyak urapan digunakan untuk mengurapi atau mentahbiskan seseorang untuk menduduki jabatan imam. Itu ada di Keluaran 30 ayat 30. Nah, minyak untuk pentahbisan dan untuk pengudusan memiliki bahan-bahan yang sangat berbeda dengan minyak lainnya. Jadi minyak urapan untuk imam merupakan minyak yang dikhususkan pada zaman itu dan sangat-sangat disakralkan. Minyak urapan dibuat sedemikian rupa dengan campuran-campuran tertentu sehingga baunya harum. Selain itu, minyak juga melambangkan kesukaan. Minyak itu sendiri adalah simbol pengudusan. Jadi orang-orang yang diurapi adalah orang-orang yang dikuduskan dan mereka adalah orang yang spesial. Mereka punya fungsi yang spesial dibandingkan dengan orang lain. Dan untuk bahannya pembuatan minyak urapan ini, Tuhan sudah menentukan dan memberikan arahan kepada Musa. Itu bisa kita lihat di dalam Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Ya. Yang mana racikannya itu khusus. Di situ ada ditulis di situ adalah rempah-rempah, ada mur, ada kayu manis, ada tebu, ada kayu teja, dan juga ada minyak zaitun. Di mana semua bahan-bahan ini
sudah ada takarannya. Jadi minyak zaitun berapa takar, kayu manisnya berapa takar itu sudah ada. Itu Tuhan membuatnya secara detail dan diberikan kepada Musa. Ya, jadi tidak asal sembarang campur. Demikian juga orang yang meraciknya tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang ternyata. Hanya orang-orang tertentu yang boleh meracik minyak urapan pada zaman itu. Ya. Jadi misalnya ada orang mau membuat minyak racikan yang sama dengan minyak urapan dan ketahuan oleh imam, hukumannya adalah mati dirajam. Jadi begitu sakralnya. Jadi pembuatannya orang yang membuatnya khusus, racikan-racikannya khusus, ada takaran-takaran tertentu. Jadi nggak bisa sembarang orang membuat minyak urapan. Jadi di sini kita bisa mengerti betapa sakral dan khususnya minyak urapan tersebut. Nah sekarang apa makna rohani yang ingin disampaikan pemazmur kepada kita? Ada 4 hal. Ya. Yang pertama, pemazmur ingin menyatakan bahwa saling rukun dalam persaudaraan merupakan kesukaan bagi Tuhan. Bagai minyak yang harum baunya di hadapan Tuhan. Oleh karenanya mari kita menjaga kasih persaudaraan dan kasih itu akan mengalir kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan keharumannya pun akan dirasakan oleh mereka. Itulah poin pertama yang ingin disampaikan pemazmur melalui perumpamaan minyak urapan. Yang kedua, minyak urapan melambangkan kekudusan. Dipakai untuk menguduskan perkakas-perkakas bait Allah. Demikian juga kasih persaudaraan akan membuat kita kudus di hadapan Allah. Oleh karenanya marilah kita saling mengasihi sesama saudara kita. Dan yang ketiga, seperti pembuatan minyak urapan yang telah ditentukan bahan-bahannya, ya, bahan racikannya, dan harus ditakar sesuai dengan kehendak Allah, demikian juga kasih persaudaraan harus diracik dan ditakar sesuai kebenaran firman Allah. Yaitu kasih yang bukan menggunakan racikan dan takaran manusia. Karena kasih menurut standar manusia adalah kasih yang palsu di hadapan Allah. Yang baunya hanya kemunafikan. Dan pada akhirnya pemazmur dalam ayat-ayat ini ingin mengungkapkan bahwa kasih persaudaraan merupakan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sakral dan istimewa di mata Tuhan. Nah, coba kita kembali lagi pada pembacaan kita di Mazmur 133. Tadi saya sudah jelaskan apa makna dari minyak urapan. Ya, minyak yang turun dari kepala Harun. Nah, yang kedua adalah kasih persaudaraan diibaratkan sebagai embun di Gunung Hermon, embun dari Gunung Hermon. Ya. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Gunung Hermon ini sebenarnya adalah sederetan pegunungan dengan 3 puncak terpisah yang kurang lebih sama tingginya. Ya. Jadi pegunungan anti Libanon ini membentang kira-kira 150 km dari arah timur laut sampai ke barat daya. Itu pegunungan itu sejajar dengan pegunungan Libanon di sebelah baratnya. Ya. Pegunungan Hermon ini mencakup wilayah kurang lebih kira-kira 1000 km. Nah, dari 1000 km ini ada 70 km dari daerah pegunungan ini yang berada di wilayah Israel. Jadi gunung ini merupakan satu sumber geografis terbesar di daerah padang gurun tersebut. Kita tahu kan Israel semua sekitarnya adalah padang gurun. Karena ketinggiannya, gunung ini menangkap sejumlah besar curah hujan di daerah tersebut. Ya, kita tahu bahwa daerah tersebut adalah daerah yang sangat kering, salah satu daerah yang terkering di dunia. Juga Israel adalah salah satu negara yang terkering pada zaman itu. Air merupakan sumber kehidupan di wilayah tersebut yang datangnya dari Gunung Hermon. Jadi Gunung Hermon itu puncaknya suka bersalju. Nah, ketika saljunya itu meleleh, mencair, dan itu meresap ke dalam saluran dan lubang-lubang di bebatuan, muncul sebagai mata air di kaki gunung tersebut dan membentuk sungai. Membentuk sungai. Nah, aliran sungai ini kemudian menyatu menjadi Sungai Yordan dan terus mengalir sampai ke Danau Galilea, di mana di danau itulah kehidupan bangsa pilihan Tuhan bergantung. Jadi sumber air
di Israel itu dari puncak gunung Hermon. Ya, di samping itu permukaan yang subur di sekitar aliran sungai tersebut menyebabkan banyak tumbuhan-tumbuhan. Ada tumbuhan pinus, ada pohon ek, ada pohon zaitun, dan juga itu banyak perkebunan-perkebunan anggur. Jadi melalui air dari puncak gunung Hermon lah seluruh wilayah Israel pada saat itu mendapatkan sumber kehidupan mereka, yaitu air. Jadi gunung Hermon merupakan ilustrasi dari berkat Tuhan yang melambangkan penyegaran kehidupan. Berkat dan kehidupan sebagai dampak positif kerukunan yang akan terpancar dan dialami oleh mereka yang hidup di dalam persatuan, di dalam persaudaraan, di dalam kasih persaudaraan. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa pemazmur ini di dalam ayat 1 sampai 3 ya, ingin mengungkapkan bahwa saling mengasihi antar sesama, ya, saling mengasihi sesama saudara, itu akan menjadi berkat kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah poin penting yang ingin disampaikan oleh pemazmur dalam konteks ini. Nah, pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, tetapi bagi kita di zaman sekarang, apa yang dapat kita tangkap dari ayat-ayat ini? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, dan dua hal inilah sebetulnya yang lebih penting kita bahas dan lebih detail untuk kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh pemazmur. Yaitu pertanyaan bagi kita adalah, apa yang menyebabkan hilangnya kasih persaudaraan? Dan yang kedua harus kita bahas juga, bagaimana kita bisa mempertahankan kasih persaudaraan. Coba kita lihat poin pertama. Apa yang menyebabkan hilangnya kasih persaudaraan? Karena kita harus tahu, itu bagi kita penting sekali untuk kita tahu, sehingga kita tidak akan terjatuh pada dosa tersebut. Ya, saling bentrok dengan saudara kita. Nah, kita dapat memilah ya, kenapa kasih persaudaraan itu dapat kita pilih menjadi dua aspek. Yaitu yang pertama, aspek dari diri kita sendiri. Dan yang kedua, aspek yang disebabkan oleh orang lain. Coba kita lihat apa yang menyebabkan hilangnya kasih persaudaraan yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Yaitu adalah iri hati. Ya, kita tahu iri hati. Jangan-jangan kita pun sekarang masih menyimpan iri hati. Coba kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya. Itu iri hati didefinisikan sebagai perasaan kurang senang melihat orang lain. Perasaan kurang senang melihat orang lain. Iri hati adalah marah, kecewa, tidak puas, sebel, dan sejenisnya yang disebabkan bukan karena orang lain yang berbuat kesalahan kepada kita, tetapi kemarahan atau kesebalan yang disebabkan karena melihat orang lain berkeadaan lebih baik dari kita. Jadi saya bisa definisikan begini, iri hati. Iri hati itu sama dengan susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Itu iri hati. Kalau kita baca di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 15, ya, di mana Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, ya. Kita dapat mempelajari apa sebenarnya yang menyebabkan kita sering iri hati. Kalau kita lihat di bacaan dalam Matius 20 tersebut, kita dapat simpulkan ada beberapa penyebab kita iri hati. Yang pertama, yaitu tidak pernah bersyukur atas apa yang Tuhan sudah beri untuk kita. Kita baca di dalam Matius 20 ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Coba kita menghitung berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Seharusnya kita sudah bisa mengucap syukur atas berkat-berkat tersebut. Tapi pada kenyataannya apa yang kita lakukan? Kadang kita masih mengeluh atas apa yang kita dapat.
Karena kita selalu membandingkan berkat kita tersebut dengan berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Sehingga terjadilah iri hati. Jadi, saudara jangan membanding-bandingkan berkat yang saudara terima dengan berkat orang lain yang Tuhan berikan kepada dia. Jangan bandingkan. Ketika saudara bandingkan, saudara akan terjebak dengan rasa iri hati. Itu yang pertama. Yang kedua, menginginkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Inilah yang menyebabkan iri hati. Menginginkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Coba kita lihat di ayat 2, di dalam Matius 20 tadi, dikatakan demikian. Setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggur. Jadi telah disepakati jika pekerja tersebut akan mendapatkan haknya sebesar 1 dinar untuk 1 hari kerja. Namun kita lihat pada ayat 12, ya, dikatakan demikian. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Kita bisa melihat respon dari pekerja tersebut yang menuntut hak lebih dari apa yang sudah disepakati dengan tuannya. Kan tadi sudah disepakati pagi hari. Bekerja 1 hari dapat 1 dinar. Kenapa? Pada ayat 12 dikatakan bahwa pekerja tersebut mengharapkan lebih dari 1 dinar. Padahal sudah disepakati 1 dinar. Mereka berharap akan mendapatkan upah lebih karena apa? Karena bekerja sejak pagi hari. Seberapa banyak dari kita yang kadang menuntut sesuatu dari Tuhan yang sebenarnya bukan menjadi hak kita. Gak usah jauh-jauh. Kita bisa menganalisa akan doa-doa kita masing-masing. Seberapa sering kita berdoa untuk apa yang kita inginkan dan bukan untuk apa yang kita butuhkan. Menginginkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita akan membuat kita masuk dalam dosa iri hati. Itulah poin kedua. Kemudian poin ketiga. Faktor ketiga yang dapat membuat kita iri hati, yaitu ketika kita menganggap Tuhan tidak adil. Coba kita baca di ayat 13. Masih dalam Matius 20. Tetapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ayat tersebut mengindikasikan bahwa para pekerja tersebut merasa tidak mendapatkan keadilan dari tuannya. Ketika Tuhan memberikan berkat kepada orang lain dan berkat itu berbeda dengan berkat yang kita terima, jangan sekali-kali menganggap Tuhan tidak adil. Ketika kita melihat teman kita naik gaji dan kita tidak, jangan mengeluh. Cobalah introspeksi diri. Siapa tahu memang mutu kerja kita masih perlu ditingkatkan. Introspeksi dirilah daripada iri hati. Ya. Nah, coba kita lihat apa akibatnya kalau kita memiliki rasa iri hati. Ya. Di dalam Ayub 5 ayat 2 dikatakan demikian. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya, ternyata iri hati dapat merusak tubuh dan yang rugi adalah siapa? Kita sendiri. Ketika kita memiliki iri hati, sebetulnya sama dengan kita sedang menyimpan kepahitan. Hal ini akan menimbulkan banyak sekali penyakit dalam tubuh kita. Dan hal kedua akibat dari iri hati adalah dapat merusak hubungan baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain merasa iri hati terhadap siapa? Habel. Kenapa? Karena kurban persembahan Habel itu dikenan oleh Tuhan, sedangkan kurban persembahan dia tidak. Kita bisa lihat juga kisah iri hati di antara saudara yang dialami Yusuf, anak kesayangan Yakub.
Ada di dalam Kejadian 37 ayat 11. Dikatakan demikian. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf karena Yusuf disayang oleh bapaknya. Ya. Dan kisah ini dicatat kembali di dalam Perjanjian Baru. Kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 7 ayat 9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena apa? Karena iri hati. Kita juga bisa lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 7 dan 8. Kita bisa membaca kisah Saul yang iri hati kepada Daud. Di dalam Bilangan 12 ayat 2 dapat kita baca juga kisah Miriam yang iri hati kepada Musa. Orang Yahudi iri hati kepada Paulus karena apa? Karena pemberitaan firman. Ada di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 45. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa iri hati dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama. Bahkan hubungan kakak beradik dapat hancur hanya gara-gara iri hati. Seberapa banyak saya dengar orang yang mengaku Kristen tapi sampai akhir hayatnya dia masih menyimpan dendam kepada saudara kandungnya loh. Hanya semata-mata karena apa? Iri hati. Jadi kakak adik gak ngomong-ngomongan sampai salah satu meninggal. Mungkin waktu pemakaman juga dia mungkin gak datang dalam pemakaman saudara kandungnya. Bisa bayangkan gak? Hanya masalah iri hati. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa hal pertama kenapa kita kehilangan kasih persaudaraan adalah masalah iri hati yang datangnya dari diri kita sendiri loh, bukan dari orang lain. Iri hati adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, yang artinya iri hati adalah sebuah pilihan bagi kita. Kita dapat membuka hati kita selebar-lebarnya untuk iri hati, namun di sisi lain kita bisa menutup hati kita serapat-rapatnya untuk tidak dimasuki rasa iri hati. Pilihan ada di tangan kita. Oleh karenanya pilihlah yang bernilai kekekalan dan bukan yang bernilai sementara. Saudara kita dapat berkat, ya sudahlah, memang itu baik. Harusnya kita berbangga dong. Saudara kandung saya menjadi penguasa, menjadi pemimpin, menjadi pejabat, harusnya kan jadi kebanggaan. Bukan jadi malah iri hati. Ya. Jadi pemirsa Pijar TV yang dikasih Tuhan, kita sudah tahu bahwa penyebab kasih persaudaraan hilang itu pertama adalah iri hati. Nah, penyebab kedua, kenapa kasih persaudaraan itu bisa hilang? Karena kita tidak saling mengampuni. Ya, kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Banyak tindakan orang lain yang sering menyakitkan hati kita. Permasalahannya adalah bagaimana kita merespon hal tersebut. Kita bisa menyimpan sebagai sakit hati atau kita dapat membuangnya dengan cara melepaskan pengampunan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya untuk selalu memberikan pengampunan. Dosa sebesar apapun yang orang lain lakukan kepada kita, tidak ada yang tidak bisa kita ampuni. Percayalah. Mintalah kekuatan kepada Tuhan untuk kita dapat mengampuni sesama. Untuk dapat kita melepaskan pengampunan, kita harus melihat pengampunan dari perspektif yang benar. Nah, permasalahannya, perspektif yang benar atas pengampunan itu apa? Ya, bahwa yang pertama, pengampunan adalah menerima kesalahan orang lain. Fokuslah kepada orangnya dan bukan kepada kesalahannya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Maksud saya begini, kita boleh tidak menerima perbuatannya, ya, tapi jangan membenci orang yang melakukannya. Kasihilah sesamamu manusia dengan cara mengampuni. Ya. Dan yang kedua, pengampunan adalah tindakan kasih. Itu merupakan kemurahan dan anugerah. Tindakan kita untuk mengampuni akan membebaskan kita dari tawanan.
Ketika kita tidak mengampuni, sebetulnya kita sedang ditawan oleh kemarahan dan kebencian. Memberikan pengampunan kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang membebaskan kita sendiri dari segala emosi negatif. Yaitu apa? Kepahitan, rasa marah. Yang sebetulnya sedang memenjarakan kita. Jadi ketika kita tidak bisa mengampuni, kita sedang dipenjarakan. Ketika kita melepas pengampunan, kita sedang membebaskan kita dari penjara. Dan yang ketiga, pengampunan adalah keputusan untuk tidak mendendam akan apapun yang orang lain lakukan terhadap kita. Karena pada saat kita mendendam, kita sedang menghakimi. Padahal kita tahu bahwa penghakiman itu adalah hak Tuhan dan bukan hak kita. Dan yang keempat, pengampunan adalah pilihan. Kita memiliki pilihan untuk membuka hati kita terhadap kepahitan atau menutup hati kita dari kepahitan atau dendam. Dengan cara apa? Melepas pengampunan. Ya, itulah 4 poin penting yang mendefinisikan bahwa kita harus merubah persepsi kita kepada pengampunan secara benar. Nah, pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membahas tentang apa yang menyebabkan hilangnya kasih persaudaraan. Ya. Nah, pembahasan kita selanjutnya, dan ini juga cukup penting, yaitu bagaimana kita bisa memelihara kasih persaudaraan. Memang ketika kita belum ditebus, kita adalah manusia-manusia dunia yang dikuasai oleh sifat-sifat kedagingan. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 3. Dikatakan demikian. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi satu-satunya cara untuk kita dapat memelihara kasih persaudaraan adalah dengan meninggalkan manusia daging kita dan menjadi manusia rohani. Dan tinggallah senantiasa melekat di dalam Kristus, seperti yang ada di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Dikatakan demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tahu bahwa kasih itu adalah buah roh, di mana kita dapat berbuah ketika kita ada di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Oleh karena itu, hanya dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan setiap saat, kita akan menghasilkan buah yang salah satunya adalah kasih persaudaraan. Tinggalkan manusia daging kita, lakukan pertobatan yang sungguh-sungguh dan jadilah manusia rohani, yaitu manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, untuk kita dapat menjadi manusia rohani, langkah berikut ini harus kita lakukan. Ya, yang pertama, kita harus menerima keselamatan yang ditawarkan Allah dengan cuma-cuma. Yang pertama. Yang kedua, miliki hubungan atau persekutuan dengan Allah secara benar. Jadilah ranting yang selalu melekat pada pokok anggur. Yang ketiga, jadilah saksi Kristus dengan menunjukkan buah-buah roh. Bukti kita hidup dalam Kristus antara lain adalah ketaatan kepada perintah Kristus. Itu ada di dalam Yohanes 15 ayat 10. Dikatakan demikian, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 24 dikatakan demikian, barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Dan yang keempat, hiduplah dengan mengikuti teladan Yesus.
Ada dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan yang kelima, hiduplah bebas dari dosa yang mengikat. Itu ada dalam 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Dan yang keenam, kesadaran terhadap adanya Roh Kudus yang berdiam di hati kita. Itu ada dalam 1 Yohanes 4 ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Jadi peliharalah kasih persaudaraan itu dengan terus setia melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Cara kita melekat hanya dengan kesetiaan melakukan perintah-perintahnya di dalam ketaatan. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Kiranya pemahaman kita makin bertumbuh mengenai kasih persaudaraan. Kita sekarang mengerti betapa saling mengasihi sesama saudara akan menghasilkan berkat baik bagi kita maupun bagi saudara-saudara kita. Sebab melalui kasih persaudaraanlah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Nantikan pembahasan topik-topik lainnya hanya di program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara telah menyaksikan program Merangkai Nilai Kehidupan. Kiranya program ini dapat membantu kita semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagi saudara yang ingin bertanya atau didoakan, silahkan kirim SMS dan WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Tim Pijar TV rindu melayani saudara. Dan bagi saudara yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengabaran Injil melalui siaran televisi Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi saudara ke nomor rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Mari bersama kita menyebarkan kebenaran firman hingga ke seluruh pelosok negeri. Salam terang bagi Indonesia.